Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ayo kita bedah sebuah fenomena yang menarik banget hari ini. Seringkali ya, terutama buat kita-kita generasi Z yang udah kebiasaan sama arus informasi serba cepat dan instan, Al-Quran tuh suka dipandang secara keliru. Gak sedikit yang lihatnya cuma sebagai buku sejarah yang udah usang, kumpulan dongeng masa lalu yang kaku, atau ya sekedar teks kuno yang gak ada hubungannya sama realitas modern. Tapi, dalam ulasan materi kita kali ini, kita bakal bongkar habis persepsi itu. Kita akan lihat gimana Al-Quran sebenarnya ngebangun yang namanya historiografi transendental, sebuah sistem penulisan sejarah yang benar-benar melampaui batas waktu. Al-Quran itu nggak ngebekuin masa lalu, teman-teman. Teks ini justru narik masa lalu ke masa kini buat ngedesain masa depan kalian. Nah, sekarang coba deh pikirin pertanyaan ini. Pernah kepikiran nggak sih kenapa Al-Quran sering banget ngulang kisah yang sama berkali-kali? Terus kenapa juga nggak kayak buku sejarah pada umumnya, yang ngasih tanggal spesifik, koordinat lokasi yang detil, atau nama-nama kecil tokohnya? Apakah ini murni kelemahan cerita? Atau jangan-jangan ada sebuah desain agung di baliknya? Yuk kita cari tahu jawabannya sama-sama. Poin pertama kita, sinematografi verbal. Membaca Al-Quran itu sebenarnya bukan sekedar nelen data sejarah yang kering, tapi lebih ke ngerasain sebuah pementasan visual yang benar-benar hidup. Gini ya, kalau kalian baca sejarah biasa, kalian tuh cuma konsumsi data tertulis. Tapi teks ini nggak cuma ngasih informasi, tapi nyajiin pemandangan yang hidup, suara yang bisa didengar, dan emosi yang benar-benar kerasa. Gagasan ini tuh dijelasin dengan brilian banget sama Said Qutb. Beliau bilang kalau Al-Quran itu ngubah peristiwa yang kaku jadi adegan yang terus bergerak. Jadi waktu teks ini nyeritain Nabi Musa membelah lautan atau kapalnya Nabi Nuh yang nerjang ombak setinggi gunung, diksi yang dipakai tuh langsung mancing imajinasi spasial kita. Kita nggak lagi baca laporan kejadian, tapi kita tuh lagi dikondisiin buat muter sebuah film dokumenter sejarah yang epik banget di dalam kepala kita. Jadi perbedaannya kerasa banget di sini. Sejarah biasa ngasih kalian tanggal, tempat, dan fakta yang kaku. Tapi sejarah Qur'ani, dia ngasih kalian emosi, dinamika visual, sampai psikologi sejarahnya. Al-Quran tuh kayak nyalin bisikan hati dari para pelaku sejarah itu sendiri. Makanya, kita nggak cuma tahu apa yang terjadi secara fisik, tapi dialog batin apa sih yang lagi berkecamuk saat itu, kita jadi bisa ngerasain persis apa yang dirasain seorang nabi waktu ada di dalam sumur yang gelap atau waktu di balik jeruji besi. Kedalaman psikologis kayak gini, percaya deh, nggak bakal kalian temuin di buku teks sejarah manapun di sekolah. Terus, balik lagi ke pertanyaan awal kita, kenapa nggak ada tanggal pastinya? Nah, inilah yang disebut sebagai anonimitas strategis. Al-Quran memang secara sengaja ngehilangin tanggal atau lokasi yang dirasa nggak esensial. Tujuannya apa coba? Supaya kisah itu nggak terpenjara sama waktu. Dengan ngaburin detail kalender, ceritanya bertransformasi. Dari yang tadinya cuma sejarah milik satu orang di masa lalu, berubah jadi pelajaran hidup buat setiap orang di masa kini. Ini tuh fitur jenius yang mastiin kalau Al-Quran bakal terus relevan sama kehidupan kalian, sampai kapanpun. Masuk ke poin kedua, multiverse pengulangan. Anak-anak Gen Z pasti sering nanya, kok ceritanya diulang-ulang sih? Mubazir dong? Jawabannya, oh sama sekali enggak. Coba kalian bayangin, kisah-kisah ini tuh kayak sebuah multiverse narasi. Kita emang dengar cerita yang sama, tapi sebenarnya kita lagi diajak melihat dari semesta emosi yang beda-beda. Kalau dalam ulumul Quran, istilahnya itu al-takrar. Pengulangan ini fungsinya luar biasa banget loh. Anggap aja kayak lagi ganti angle kamera di produksi film. Ambil contoh kisah Nabi Musa. Cerita ini kan muncul di banyak surat ya. Tapi perhatiin deh, di satu surat fokus kameranya ada di keajaiban tongkatnya. Terus di surat lain, fokusnya geser ke kegelisahan dan rasa cemas ibunya Musa. Di tempat lain lagi, kameranya nyorot diplomasi politik waktu berhadapan sama penguasa. Jadi setiap kali diulang, ada frekuensi emosi baru yang disesuaikan sama irama suratnya. Yang tujuannya buat nyentuh kondisi mental kita yang juga selalu berubah-ubah. Keren kan? Sekarang, kita slow down sedikit dan renungin satu kisah yang super istimewa. Kisah Nabi Yusuf. Kisah ini dapat gelar Ahsan al-Qasas atau kisah terbaik. Bedanya sama kisah lain yang diulang-ulang di berbagai surat, ceritanya Nabi Yusuf ini selesai dari awal sampai akhir cuma dalam satu surat aja, full kronologis. Dan ternyata ada kelembutan dan kebijaksanaan yang luar biasa banget di balik turunnya surat ini. Surat ini tuh turun pas di momen yang namanya Am al-Huzn alias tahun kesedihan. Saat itu, Rasulullah lagi benar-benar kehilangan orang-orang terkasih dan pendukung utamanya. Jadi, kisah Yusuf ini datang sebagai semacam terapi psikologis langsung dari langit. Kisah ini ngasih harapan, ngasih tahu kalau setelah masa pembuangan yang gelap, pasti ada singgasana yang nunggu di depan. Tapi hebatnya, ini nggak cuma soal healing atau pelipur lara aja. Cerita ini juga ngasih model manajemen krisis yang benar-benar logis. Gimana coba Nabi Yusuf bisa ngelola ketahanan pangan di tengah ancaman kelaparan satu negara?
Beliau berhasil maduin kesabaran emosional sama visi kepemimpinan yang nyata banget. Lanjut ke poin ketiga, akurasi sejarah yang absolut. Buat kalian yang mikir, kalau fokusnya cuma ke emosi, pasti data historisnya ngasal, wah, siap-siap kaget deh. Perhatiin ketelitian linguistik yang mind-blowing ini, atau yang disebut Ijaz al-Tariki. Dalam Al-Quran, waktu nyeritain penguasa Mesir di eranya Nabi Yusuf, teksnya selalu pakai kata Al-Malik, yang artinya raja. Tapi, begitu nyeritain penguasa Mesir di eranya Nabi Musa, kata yang dipakai berubah jadi Firaun atau Fero. Dan tahu nggak, penelitian arkeologi modern ngebongkar fakta yang mengejutkan banget. Gelar Fero itu emang belum eksis dan belum dipakai di masa Hyksos, yaitu zamannya Nabi Yusuf hidup. Gelar itu baru mulai dipakai luas di masa kerajaan baru, pas zamannya Nabi Musa. Ketepatan milih satu kata ini aja udah jadi bukti absolut kalau teks ini bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut, tapi punya presisi sejarah yang benar-benar melampaui zamannya. Oke, masuk ke poin keempat, memetakan pikiran Gen Z. Al-Quran itu terbukti nggak cuma lagi mendongeng, tapi benar-benar bertindak sebagai instrumen pendidikan yang nargetin kecerdasan manusia secara menyeluruh. Kisah-kisah ini secara spesifik dirancang buat nyentuh multiple intelligences atau kecerdasan majemuk kalian. Kecerdasan linguistik diasah lewat gimana tajamnya argumen Nabi Ibrahim waktu ngelawan Namrud. Terus kecerdasan logis diajarin lewat hukum sebab akibat hancurnya peradaban-peradaban yang udah ngelampaui batas. Kecerdasan spasial dilatih lewat detail-detail teknis waktu bikin bahteranya Nabi Nuh. Belum lagi kecerdasan intrapersonal waktu kita diajak ikut nyelam ke dalam perenungan sunyinya Nabi Yunus di perut ikan. Sampai ke kecerdasan interpersonal waktu kita ngelihat gimana rumitnya negosiasi emosional di dalam keluarganya Nabi Yusuf. Kisah-kisah ini ngebentuk kepekaan logika sekaligus emosi kalian dalam satu paket komplit. Dan ini bawa kita ke klimaksnya, poin kelima, menjadi aktor sejarah. Teks ini nuntut sebuah aksi nyata. Kita diundang buat berhenti cuma jadi pembaca yang pasif. 950, coba bayangin angka itu. Itu adalah jumlah tahun Nabi Nuh berdakwah. Di era Zinsi sekarang di mana kita sering banget kejebak sama yang namanya hustle culture dan gampang banget pengen sukses instan, metrik ini benar-benar nampar kita keras banget. Kenapa? Karena kalau dihitung pakai statistik matematis dunia, pengikut yang didapat Nuh tuh kecil banget buat waktu yang selama itu. Tapi di mata langit, wah, beliau adalah pemenang besar. Kisah ini merombak total definisi sukses yang kita tahu. Kemenangan itu nyatanya bukan soal seberapa cepat kamu dapetin hasilnya, tapi soal seberapa murni hati kamu buat terus setia bertahan di jalan kebenaran. Dan kalimat ini teman-teman adalah inti dari semuanya. Al-Quran itu nggak nyeritain luka masa lalu cuma buat ditangisin, tapi buat disembuhin pakai iman. Sejarah di dalam teks ini adalah jalan cahaya yang bakal meluk kalian waktu lagi ngerasa rapuh dan nuntun langkah kalian ke depan. Mulai sekarang, jadilah penulis sejarah buat kehidupan kalian sendiri. Pakai kacamata yang bisa ngelihat jauh ngelewatin hal-hal yang fana menuju apa yang abadi. Pertanyaannya sekarang, setelah kalian paham gimana cara langit nulisin sejarah, narasi epik kayak apa sih yang bakal kalian tulis buat masa depan kalian sendiri? Terima kasih banyak udah gabung di bedah materi kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.